sesuai yang saya upload ya, pemilik account Vina Teran ya. Jadi semuanya udah tadi Bang. Ya. Jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina.Tran ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting, mentransmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, ya, menambah postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ya, hari ini laporan kita sudah diterima. Ya, prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Dit Cyber, ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Tahan. Tengah Bang. Nomor LP-nya Bang, boleh Bang? Nomor LP-nya nomor STTLP_B/5 tertanggal hari ini Polda Metro Jaya. Dilaporkan Ya, atas pasal. Nah, jadi ini ada pasal berlapis ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 junto pasal 45 ya, junto pasal 32 ya. Jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat, ayat 1 itu ancamannya 8 tahun ya, karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa ya terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang merubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang ya, seperti apa yang dia lakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana ya. Ada pasal 27 junto pasal 45 junto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijungkiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti-bukti kepada pihak kepolisian di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keberadaan pelaku sudah diketahui Bang? Artinya dari IP address-nya di cyber kami yakin pasti akan sudah bisa melacaknya, dan kami juga dengan timnya Ruben Onsu sudah juga memberikan bantuan informasi sebatas apa yang kami dapatkan. Tapi pasti pihak kepolisian dalam hal ini di cyber Polda Metro Jaya pasti sudah lebih canggih dalam melakukan hal tersebut ya. Artinya ini juga peringatan kepada orang-orang yang masih gatal tangannya untuk mencari otoritas dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Hari ini kita sudah punya satu unit khusus ya. Dulu kan cyber itu di bawah khusus ya, tapi sekarang dia sudah berdiri sendiri secara mandiri di cyber ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada sikap keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan-kejahatan cyber. Saya kira seperti itu. Ya. Ruben sendiri bagaimana kok? Posting di feed kalau bahwasannya ingin bertemu langsung saat itu sebelum laporan. Mungkin
tidak ada titik temu atau tidak ada itikat baik mungkin? Dari dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Gitu. Berarti sempat menghubungi kok. Sempat ada komunikasi atau bagaimana kok? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Bukan. Ada yang bilang berkebutuhan Anak di khusus bawah juga. enggak, udah khusus enggak. Diduga ibu-ibu Ngarang. yang bapak? Apa? Diduga ibu-ibu. Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Ini kan terkait anak sendiri, anak di tahu nggak sih kok? Enggak. Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca lagi. Cara melindunginya seperti apa Pak? Kan mungkin udah lumayan besar juga tadi. Dan bisa membaca juga ya, udah bermain sosmed. Nah, untungnya dia punya banyak kegiatan. Setelah dia pulang sekolah dia punya banyak kegiatan dan pegang handphone tuh dia sebentar doang. Nah, biasanya kalau pegang handphone tuh lebih ke gambar-gambar. Jadi dia kalau buka handphone langsung buat nulis-nulis gitu ya. Jadi dia nggak yang nge-scroll. Udah ya mudah-mudahan kan kalau kita tetap menjaga aja gitu. Jadi kalau buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalamnya gitu ya. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah, itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar, membuat laporan sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak polisian. Artinya sudah tidak ada kemungkinan Ya, untuk udah nggak ada. membuka pintu maaf begitu Bu? Oh kalau maaf ya Allah maafin semuanya, kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Kok? Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Kok tadi Koko Ya. sempat share Onyo marah besar atas postingan itu. Ya udah kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak gini. Kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri, terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan, dan otomatis lah dia punya refleks dia marah pasti, iya kan, refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya, Onyo percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Berarti ada dukungan dari Onyo juga untuk membawa ini ke jalur hukum ya Pak? Iya pasti, tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya gitu. Karena Ini kenal sama yang namanya Pinotoan itu yang disebut Ricky itu? kenalnya kagak, gue kagak paham. Lihat muka juga baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ikut-ikutan komen ya nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, Pasti ya. akan berkembang gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin beliau Akan dipanggil, akan dipanggil. akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu. Ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Iya. Kalau dilihat dari postingan si Maran itu kan banyak tuh di TikTok tuh ya. Ada gejala dia mengalami gangguan jiwa nggak tuh? Enggak. Normal. Nanti pihak kepolisian lah yang ngomong. Iya. Artinya secara gamblang dia buka ini gitu. Enggak. Saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Ya, Pokoknya kalau orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buat orang seperti ini. Nggak kepikir lah. Pasti orang waras. Patut diduga orang waras. Oh mungkin dibalik sikap uasnya Kokoh Muti sekarang kalau untuk menyenggol anak nggak ada kata maaf ya Kok? enggak ada. Lanjut Enggak terus. ada. Lanjut. Ingin Ya kalau cepaskan maaf-maafan nanti enggak itu ya, enggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi hujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya gitu. Karena sebelumnya kan kalau Kopen membackup sepenuhnya Onyo waktu Iya. dibully. Nah, sekarang Onyo sudah besar, udah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga sama. Ya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini udah ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Iya kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu.
udah enggak bang, kalau ini mah enggak, saya serius aja gitu, udah bener-bener. Dan kita tungguin sampai kemarin ya, Ya. nggak ada, dia terus menjadi-jadi gitu. Ini kan membawa nama Ada koordinasi sama bundanya anak-anak. Enggak kan, kalau saya bilang saya berdiri atas nama anak aja gitu. Tadinya sempat nahan-nahan nggak sih kok mungkin nggak mau ngelaporin? Enggak, gue pakai kalau tentang anak deh, gue kalau tentang anak ya terutama anak-anak yang bocil itu ya, kelihatannya itu kan masih kecil banget gitu ya, dia mengerti atau menilai orang lain juga nggak pernah, ya kan, seru-seruan main-mainan aja gitu. Makanya saya bilang, saya mah cuman yang saya bisa lakukan untuk membela anak saya ya seperti ini aja gitu. Apalagi anak cewek. Iya, cinta apalagi pertama anak- ayahnya. Iya pasti. Dan rasanya ketika saya kemarin pergi keluar kota sama dia, itu rasanya itu udah campur aduk, sedihnya ada di badan, terus tapi kita harus bawa dia ketawa, itu udah campur aduknya Ya. udah luar biasa. Tapi kalau kita sedih di mata dia, nanti dia kan Talia itu berasa orangnya apa, Perasa. dia perasa gitu. Jadi tanpa lu ngomong apapun dia udah Peka, ya dia peka banget gitu. Dia makanya dia nggak bisa ngucapin ulang tahun, karena kalau dia ngucapin ulang tahun dari dulu pasti nangis. Misalnya selamat ulang tahun ayah gitu, selamat ulang tahun bunda, pasti dia nangis gitu. Jadi makanya dia dari kecil udah ngerti banget suasana haru buat dia gitu. Kok mungkin sebagai ayah cinta pertamanya seorang anak perempuan gitu. Iya. Di vlognya seperti apa sih untuk Tania, dan Talia itu lebih terbuka sama ayah? Kalau Talia ya mungkin gaya cara kita dulu beda ya sama anak sekarang gitu. Cuma kalau sama Talia ya aku biasakan untuk pancing dia dulu sampai dia mau ngomong baru. Nah biasanya saya dapat informasinya dari adiknya tuh Tania. Saya dapatnya dari dia, kan Tania kan ceplos-ceplos tuh ya kan. Jadi taunya dari dia dulu. Oke, terus saya pura-pura nggak denger, terus dia kode-kodean mata tuh dua supaya ayahnya nggak tahu. Ntar baru kalau saya lagi berdua sama dia atau dia lagi digendong, nah baru tuh dia cerita. Biasanya Talia itu mesti berdua baru, tapi kalau ada yang lain dia enggak ya. Oke, makasih teman-teman. Makasih banyak kok. Sehat-sehat. Iya, makasih. Mana-mana boleh foto itunya enggak?